Pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam renungan singkat Gereja Masa ini Advent hari ke-7 Jemaat Yosodipuro. Renungan di pagi hari ini akan saya beri judul Pembalasan yang tak pernah setimpal. Saya ambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Sebelum renungan singkat ini saya bawakan, marilah kita tunduk kepala untuk berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu, mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas pimpinan penyertaan Tuhan sepanjang malam peristirahatan kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan untuk merenungkan sedikit dari firman-Mu. Biarlah firman itu boleh kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing dan boleh menjadi bau-bauan harum di hadapan Tuhan. Dan kiranya yang mendengarkan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara-saudara yang terkasih, ayat inti saya ambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Begini kebenaran firman Tuhan. Adapun kebenaran firman itu saya ambil dari ayat inti. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, dan jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara yang terkasih, Tuhan kita memberikan pengajaran kalau kita memberi tangan kanan, tangan kiri tidaklah harus mengerti. Dalam ilustrasi pada perenungan pagi hari ini, sebuah kisah nyata yang mungkin akan sangat boleh menjadi satu untuk mengajari hati kita untuk semakin ikhlas dalam memberi dan tidak akan mengharap pemberian itu suatu hari harus dikembalikan. Ada seorang tukang koran yang sungguh mengais rezekinya di sebuah airport, adalah seorang yang sungguh-sungguh miskin. Tetapi dia tidak seperti orang melihat dia semiskin hatinya. Pada suatu hari ada seorang laki-laki muda ingin membeli koran kepadanya, tetapi uang yang untuk membeli itu kurang. Tetapi apa yang diberikan oleh penjual koran yang miskin itu, ambillah. Jikalau uangmu itu tidak cukup untuk membeli koran ini, aku akan memberimu dengan gratis. Orang muda itu bernama Michael. Suatu hari Michael kembali lagi dalam hitungan minggu. Dia kembali ingin memiliki koran untuk membacanya. Tetapi lagi-lagi dia tidak cukup uangnya untuk membeli. Dan lagi-lagi pula si penjual koran yang miskin itu memberinya dengan gratis. Dan Michael itu merasa sungguh orang ini sangat baik hati. Minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan tahun berlalu. Michael ini suatu hari menjadi orang yang sukses. Menjadi orang terkaya di dunia. Tetapi dia tidak
tidak melupakan kebaikan si penjual koran yang telah memberi banyak pimpinan, tuntunan. Karena si penjual koran yang miskin itu memberinya dengan tulus hati. Karena mengingat itu, si Michael itu datang lagi ke iPod menemui si penjual koran. Dan ia bertemu dengan si penjual koran itu dengan sama, bertanya, melihat orang penjual koran itu tetap orang yang lugu dan baik hati. Michael pun menemuinya dan ia menawarkan sesuatu untuk membalas kebaikan yang telah diberikan tahun-tahun yang telah dirasakan. Satu pertanyaan yang diluncurkan si penjual koran itu. Apakah kamu mengenal saya? Si Michael itu bertanya kepada penjual koran. Ya, kamu Michael kan? Si kecil dulu itu? Kata penjual koran. Ya, saya pernah menerima kebaikan pemberian koran gratis dari Pak kamu. Ya, 2 kali saya memberikan koran itu kepadamu, Michael. Sekarang, kata Michael, mintalah apa saja yang kamu butuhkan kepada si penjual koran. Oh. Dan saya akan memenuhinya. Dengan demikian, saya bisa membalasmu dengan setimpal. Dan penjual koran itu berkata, dan menoleh dengan halus sambil berkata, itu pembalasan itu tidak setimpal, Michael. Aku memberimu koran saat kondisiku berkekurangan, sedangkan kamu ingin memberiku ketika kamu menjadi orang yang terkaya di dunia. Itu tidak pernah setimpal, Michael, kata penjual koran itu tadi. Dan demikian itu yang dikatakan penjual koran berkali-kali. Dan apa yang dijawabnya Michael? Dan Michael ia bertanya juga kepada penjual koran itu, adakah orang yang lebih kaya darimu di dunia ini? Lalu Michael menjawab, ada. Lalu dia menceritakan kisah ini ataupun pengalaman yang diberinya dari penjual koran itu. Karena pemberian itu membutuhkan keberanian dan ketulusan, kata Michael kepada penjual koran itu. Apapun kondisi kita, ketika memberi, keberanian dan ketulusan, itulah yang menentukan kadar kemuliaan pemberian kita. Sekali lagi Michael berkata, itu tidak pernah setimpal dengan pemberianmu, Pak penjual koran, kata Michael itu. Kalimat yang syarat kemuliaan dari seorang penjual koran yang tulus, yang miskin, tetapi kerendahan hati dan ketulusan hati yang menggambarkan sebuah kebahagiaan untuk dapat menolong. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita memberi dengan kelimpahan kita, itu hal yang biasa. Tetapi memberi dengan kekurangan kita,
itu dapat mencerminkan kemuliaan yang datangnya dari Tuhan. Ketulusan yang memberikan sebagian berkat dari kekurangannya itu dapat tertulis dalam firman Tuhan Lukas 21 ayat 3 dan 4. Sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya atau pemberian dari kelimpahannya untuk Tuhan, pengembalian itu. Seperti juga seorang penjual koran yang memberikan kepada Michael dari segala keterbatasan kekurangannya. Itu sudah mencerminkan bahwa ketulusan seorang yang miskin seperti janda di Safaat yang memberikan semua hasil jerih payah nafkahnya kepada Tuhan. Dan penjual koran itu pun merasa terberkati dan kelimpahan berkat dari Michael yang datangnya dari Tuhan boleh menjadi bagian penjual koran. Demikian renungan pagi kita. Biarlah renungan ini boleh membawa kita semakin mengerti apa yang Tuhan tuntunkan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Amin.